A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kalau saya bilang ada satu ayat di dalam Al-Quran di mana ayat ini terkenal banget sebagai ayat pengusir jin. Pasti udah tahu dong. Adanya di surah Al-Baqarah ya kan. Ya, agak di tengah-tengah nih katanya nih biasanya nih. Ya, pasti udah tahu nih ya. Ayat ini itu juga ya. Ayat yang begitu agung. Bahkan Masya Allah bisa membuka 8 pintu surga. Yaitu ayat. Betul banget ayat kursi, Masya Allah. Jamaah yang di rumah ini udah luar biasa nih. Cuma pertanyaannya udah berapa kali mengamalkan ayat kursi dalam satu hari? Nah itu pertanyaannya yang bikin bingung ya. Kadang-kadang gak kebaca juga. Nah ini hari ini kita akan bahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah ayat kursi pembuka 8 pintu surga. Alhamdulillah. Nah sebelumnya kita akan melihat sebuah tayangan dulu tentang ayat kursi. Ayat yang mampu menyiksa setan. Wah kok bisa? Ini di tayangannya. الحمد لله. هل يمكن أن يعذب المسلم شيطانه؟ الجواب نعم. كما قال العلماء: من لم يعذب شيطانه في الدنيا بذكر الله وعبادته عذبه شيطانه في الآخرة بسبب اتباعه في المعصية. وكما أن الجن يصرع الإنس أحيانا، يمكن للمسلم أن يصرع الشيطان بآية الكرسي والأذكار، فيمر الشياطين بصاحبهم مصروعا فيقولون: ماذا حصل له؟ فيقال: sara'ahul insi. Ini Masya Allah, ini ilmu banget nih ya, luar biasa nih. Jadi kalau dalam satu hari setiap habis sholat 5 waktu kita baca ayat kursi, berarti 5 waktu itu kita nyiksa setan terus tuh. Nih, subhanallah ya. Ustadz Syam nih nih, apakah benar dalam Islam kedahsyatan ayat kursi ini salah satunya adalah ayat yang ampuh ya untuk mengusir bahkan menyiksa setan serta jin kafir. Nah ini nih ya, mengapa setan dan jin kafir ini begitu takut dengan ayatul kursi ini? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani Hashim, Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Satu ayat surah Al-Baqarah ayat 255 yang senantiasa menjadi zikir atau menjadi wirid bagi orang-orang yang beriman. Bahkan baginda Nabi SAW mengkhususkan ayat tersebut menjadi wirid beliau dan juga menjadi zikir beliau. Ayatul kursi. Dikatakan bahwasanya suatu ketika sahabat datang melapor kepada baginda Nabi SAW akan hilangnya beberapa sak gandum dari Baitul Mal. Maka malam pertama kok bisa pencuri lolos masuk ke dalam gudang ini padahal sudah dikunci dengan rapat. Akhirnya sahabat nungguin apakah dia akan datang lagi pencuri ini. Akhirnya ternyata pas dicek, oh enggak kebuka gemboknya. Tapi besoknya kok berkurang, maka ditungguin di dalam. Oh ternyata yang mencuri ini yang namanya dikatakan kok kamu bisa masuk, maka dikatakan saya adalah daripada bangsa jin. Berarti dia tidak melewati pintu, seakan-akan dia bisa menembus daripada dinding tersebut, gembok tersebut. Maka keesokan harinya kedapatan lagi, jangan kau ulangi lagi. Maka jin tersebut yang mengajarkan kepada sahabat, kalau begitu kau bacalah ayat kursi, maka aku enggak akan bisa masuk, bahkan aku terusir dari sini. Maka sahabat ini pun mengatakan, saya tidak percaya perkataanmu. Keesokan harinya dia bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mendapatkan kejadian seperti ini dan seperti ini. Lalu si jin ini mengajarkan kepadaku, setan ini mengajarkan kepadaku untuk membaca ayatul kursi. Lalu apa kata baginda Nabi SAW? Ketahuilah bangsa jin itu, syaitan tersebut, jin kafir itu pembohong. Pembohong, memang pantas kau tidak mempercayai kata-katanya. Tapi khusus yang satu itu, yang dia katakan untuk ayatul kursi, itu memang benar. Jadi kalau ditanyakan apakah ayat kursi mengusir setan, apakah ayat kursi mengusir jin kafir, maka itu adalah benar adanya. Dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah yang berkuasa, Allah yang maha menjaga.
Kan di awal-awal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Langsung di kalimat awal-awal ini Allah bentuk penjagaannya kepada manusia. Bentuk penjagaannya kepada hambanya. Mana bentuk penjagaan Allah? La ta'khudhuhu sinat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang maha hidup, dia yang maha mengurusi. Karena kadangkala ada orang memiliki tapi tidak mengurusi. Kalau Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, Rabb itu artinya adalah dia Allah yang memiliki manusia tapi juga mengurusi manusia dalam hal segala apapun itu. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengantuk dan tidak akan pernah tidur. Jadi kalau dikatakan apakah ayat ini penjaga dari jin dan juga setan dari jin kafir? Betul. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mengantuk. Artinya Allah tidak pernah lalai dalam penjagaannya. Wala naum. Jangankan mengantuk, jangankan tidur, mengantuk pun tidak. Maka kalau dikatakan manusia menjaga barang-barangnya, oh harus dijagain pakai CCTV. Oh manusia ada lalainya, ada human error gitu ya. Manusia alat canggih pun seperti CCTV, kadangkala ada errornya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak akan pernah mengantuk sedikit pun, sedetik pun tidak akan pernah yang namanya tidur sedikit pun, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melepaskan penjagaannya kepada hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Oh, yang mana yang dijagain sama Allah Subhanahu wa taala? Segala yang ada di bumi, segala yang ada di langit, meliputi dunia ini, semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam hal penjagaannya, dalam hal mengawasinya, dalam hal mengurusinya, tidak akan pernah ada yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran, makasih banyak ilmunya. Jadi intinya adalah pada saat ini kan tadi permasalahan itu yang mengajarkan justru setan ya, padahal itu Allah udah kasih surahnya gitu ya. Iya, betul. Tapi biasanya orang nggak percaya, tapi Rasulullah membenarkan. Kata jadi, Rasulullah memang jin itu pembohong gitu ya. Setan itu pembohong. Tapi dalam hal ini dia benar mengatakan. Dia benar, ini Masya Allah. Jadi kita harus mengamalkan nih ya untuk mengusir setan, terutama setan-setan yang ada di rumah. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana ini kita pengen tahu juga nih ya. Benarkah ketika ayat kursi ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, katanya terjadi peristiwa yang begitu dahsyat. Nah ini mau izin nih, mungkin sebagian besar dari kita belum paham nih atau belum tahu sirahnya. Bagaimana Ustadz penjelasannya? Silakan. Izin Sasam, izin Ustadz Bani Hashim. Ya. Enggak, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Karena kali ini kita akan membahas ayat-ayat yang luar biasa di dalam Al-Quran. Satu ayat yang mengandung 17 nama Allah di dalamnya. Ketika ini karena Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Dan ketika turunnya ada asbab nuzulnya, salah satunya ini. Muhammad bin Anafiyah telah meriwayatkan bahwasanya ketika ayat tersebut, maksudnya ayat kursi turun, seluruh berhala di bumi ini berjatuhan. Dan para malaikat bersujud mengirim, bahkan mahkota-mahkota para pembesar itu berjatuhan ke tanah. Dan para penguasa menjatuhkan wajahnya ke bumi. Dan para setan berlarian bertaburan karena kepanasan dan merasa ketakutan. Ketahuilah ayat ini adalah ayat kursi. Berlarian karena dikawal dibawa oleh ribuan malaikat. Dan disambut malaikat yang ada di bumi. Ayat kursi kekuasaan Allah. Ini kursi kan kekuasaan. Ayat kursi ini adalah penghulu ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang mengamalkannya akan terpelihara daripada bala bencana dan daripada gangguan setan. Serta mendapatkan pahala yang besar. Amin ya Allah. Jadi tolong diamalkan buat kita ini. 70.000 malaikat yang datang turut menyertai ayat kursi ini dan menyambutnya di langit, di bumi dan penuh kehormatan. Bukankah kalau kita khatam Quran itu didoakan 70.000 malaikat? Khatam Quran. Sementara satu ayat ini
turun dibawa oleh 70.000 malaikat. Artinya kandungannya sangat luar biasa. Makanya ketika kita membaca ayat kursi ini, itu luar biasa. Sehingga setan pun berlarian. Peristiwa ketika turunnya ayat kursi, para jin, setan itu berlarian datang ke iblis. Melapor. Maka berkatalah iblis, nah sungguh ayat yang turun ini menjadi tameng. Artinya penghalang dari gangguan setan. Makanya usahakan diamalkan. Ketika masuk rumah, ketika apapun, ketika kita mengadakan. Bahkan orang yang membaca ayat kursi sebelum makan tidak akan dimiskinkan. Orang yang baca ayat kursi sesudah salat tidak akan disentuh apinya neraka. Amin ya Allah. Bahkan orang-orang yang membaca ayat kursi ini senantiasa doanya diijabah. Sekali lagi, karena kita hanya bergantung memohon pertolongan kepada Allah lewat salah satunya adalah ayat kursi sebagai tameng, penghalang dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi orang yang membaca ayat kursi maka tidak akan mudah setan untuk mengganggunya, tidak akan mudah setan untuk menggodanya. Bahkan ketika orang menggaris kemudian baca ayat kursi, tidak akan diganggu orang-orang yang ada dalam garisan itu. Makanya orang yang membaca ayat kursi ketika malam hari, maka terpelihara dirinya dan keluarga dari gangguan setan. Bahkan tetangga-tetangganya pun dapat faedah dari ketika orang membaca ayat kursi. Amin, Masya Allah. Jadi begitu hebat dan Hebat, dahsyatnya ya. Karena iblis berkata, kalau tadi Iya. kalau tadi Sasam setan yang ngajarin ya. Iya. Kalau ini iblis yang berkata. Ya Allah, ya Rabbi. Ayat ini turun sebagai tameng dari kita buat mengganggu manusia. Masya Allah. Jazakallah khairan makasih. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah ini bagus banget. Memang kita harus belajar sama-sama. Walaupun ini kelihatannya simple gitu ya. Ayat kursi. Cuma satu ayat. Ternyata kedahsyatannya luar biasa. Nah berikut lagi nih ada juga kedahsyatan yang lain ya. Tapi sebelumnya kita akan melihat sebuah cuplikan video. Tausiah dari almarhum guru kita Syekh Ali Jaber mengenai ayat kursi. Ini tayangannya. Jangan tinggalkan ayat al-kursi lepas salat. Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat. Salat wajib. Sama ketika mau tidur. Cuma satu ayat. Tapi tahu enggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikiran. Istighfar, tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu enggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca? Pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur. Masya Allah luar biasa almarhum guru kita ini memberikan ilmu kepada kita ini yang mungkin ya kadang-kadang kita pada saat beliau hidup ini menganggapnya ada sesuatu yang biasa. Pada saat lagi udah meninggal begini guru kita baru kita mikir nih Ustadz nih. Jadi kalau kita istiqomah membaca ayat kursi setelah sholat fardu maka tidak akan ada yang menghalangi kita masuk surga kecuali kematian. Nah tapi kadang-kadang ya kita bicara masalah tentang anak-anak milenial nih ya Ustadz ya. Kadang-kadang anak-anak milenial ini suka menggampangkan. Oh kata almarhum Syekh Ali Jaber katanya itu kalau seandainya hidup kita itu kalau bisa sholat cukup baca ayat kursi aja udah kita nggak usah ngapa-ngapain udah pasti masuk surga. Apakah seperti itu? Ini kan kadang-kadang kan kita juga butuh penjelasan supaya anak-anak milenial di rumah ini nggak salah pengertian juga. Tafadhol guru kita Ustadz Bani. Silakan. Mas Faldi. Pak Ustadz Maulana, Ustadz Syam, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Masya Allah, kita membahas sebuah ayat yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tadi disampaikan oleh guru kita, Allahu yarham, Syekh Ali Jaber, tentang keutamaan membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan beliau mensahihkan hadis ini, diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayat al-kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubah, setiap di akhir salat fardu, maka lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga, tidak ada yang mencegah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala illal maut. Nunggu mati aja setelah itu masuk surga. Subhanallah.
Semudah itu Ustaz, semudah itu. Subhanallah. Dan itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih satu ayat aja cukup modal kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya hadisnya bilang barang siapa membaca surat Al-Baqarah setiap selesai salat, waduh Ustaz. Masya Allah. Waduh, panjang banget 2,5 juz Mas Fadli ya? Iya. Masya Allah. Ya. Nah itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dipilih yang sedikit ringan supaya semua kita bisa. Mau ustadz dia, mau orang biasa dia, mau alim dia, mau orang awam dia, bisa semuanya. Maka ayo manfaatkan, jangan kita lewatkan. Kalau gitu Ustadz boleh enggak habis sholat baca ayat kursi itu aja udah amalannya, nyalain enggak? Boleh, silahkan. Selama Anda yakin bahwa sholat Anda pasti diterima dan bacaan ayat kursi Anda pasti betul, fasih dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya Mas Fadli. Iya Itu betul. masalahnya. Kita nggak tahu nih sholat kita apa iya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita nggak tahu sholat kita, ibadah kita, ayat kursi yang kita baca itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, maka tambahin dengan amalan-amalan yang lain. Ya. Boleh jadi saya yakin banget Ustadz ini pasti yang bikin saya masuk surga. Ternyata yang bikin kita masuk surga justru ketika kita bantu orang. Justru sodakoh kita. Saya sudah yakin sodakoh ini Pak Ustadz yang bikin saya masuk surga. Ternyata bakti kita sama orang tua itu yang bikin kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tak pernah tahu amalan mana yang bikin kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah merasa aman, nyaman dengan satu amalan. Nah, tambahin. Dengan begitu mudah-mudahan ya syukur-syukur semuanya diterima. Maka kita dipersilahkan masuk surga terserah dari pintu mana aja tuh. Amin, ya Masya Allah. Luar biasa. Maka bagaimana supaya istiqomah? Supaya kita istiqomah membaca ayat kursi ini. Pertama, yuk jadikan itu sebagai amalan andalan. Kita mau masuk sebuah perusahaan saja ditanya, apa keahlian spesial Anda sehingga perusahaan kami layak menerima Anda dalam perusahaan kami? Kita akan mengatakan, oh saya ahli dalam ini, oh ahli dalam bidang ini. Insya Allah akan diterima. Tapi kalau ditanya, apa skillmu? Saya juga nggak tahu, kasih apa aja deh. Saya kasih, gimana perusahaan akan menerima? Anda sendiri tidak yakin spesialisasi Anda di mana? Bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apa amalan spesial Anda sehingga layak masuk dalam surgaku? Masya Allah. Masya Allah, begitu dahsyatnya luar Dahsyat, biasa ya. ya. Tapi ini buat Ustadz Syam nih, ini terkaitan juga nih dengan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Bani nih. Siap, Mas Fadli. Saya tertarik bicara masalah tentang kalau memang diamalkan secara benar dan itu bacaannya benar, sholatnya benar, itu insya Allah masuk surga. Masya Allah. Karena ayat kursinya. Masya Tapi Allah. masalahnya kita kan udah yakin atau belum bacaan kita udah benar apa belum nih. Nah ini bagaimana nih coba penjelasannya? Karena banyak di antara kita yang menghafal ayat kursi itu dari mendengarkan aja. Betul. Nggak pernah memperhatikan tulisannya seperti apa. Mana Masya 2 Allah, harokat, benar. mana 4 harokat. Jadi insya Allah kita akan tahsinul qiraah, tapi jangan sekarang. Oh, belajar ya? Nah, Ya, gini. tahsin, Jadi tahsin. sebentar jamaah siapin Quran. Ah, benar. Langsung buka ayat kursi. Ayat kursi. Betul. Langsung jadi sebentar Al-Baqarah. langsung dibaca. Surah Al-Baqarah 255. 255. Silakan ya. disiapkan, nanti setelah itu Ustaz Sam akan ngajarin kita Insya Allah. sama-sama baca. Asik kita tahsin. Asik, kita belajar tahsin. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Iya, banyak orang nggak langsung hafal aja.